Selamat malam Pak dosen, selamat malam Kakak Asdos. Perkenalkan saya Petrus Kurtama Anggarakaha dengan NPM 250613569. Saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat. Jadi saya mendapatkan tema astronomi. Saya memilih judul yaitu Space Mission Planet. Planner. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mempermudah user ketika ingin melakukan perjalanan menuju antariksa. Itu dia membantu apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari bahan bakar dan lainnya. Nanti akan lebih jelas di dalam program. Langsung saja mulai dari programnya. Yang pertama saya masukkan garis pembatas dan tengahnya saya masukkan judul. Kemudian saya memasukkan data menggunakan dictionary. Di sini ada nama planet, di sini adalah jarak planet ke bumi. Misalnya Merkurius, jaraknya 58 juta kilometer dari bumi. Ada juga masukkan konstanta, yaitu konsumsi bahan bakar sama dengan 0,5 ton per juta kilometer. Yang kedua, makanan per awak sama dengan 2 kilogram per hari. Masuk ke fungsi yang pertama, yaitu saya beri nama tampilkan menu. Di sini saya akan menampilkan semua menggunakan print, yaitu yang pertama garis pembatas dan judulnya. Jadi berikutnya yaitu simulasi misi, lihat jarak planet, dan yang ketiga keluar dari program. Kemudian masuk ke fungsi yang berikutnya, saya beri nama pilih planet, melihat planet. Nah, di sini akan saya tampilkan daftar planet, garis pembatas, kemudian menggunakan perulangan untuk menampilkan nama planet yang sudah ada di dalam dictionary ini. Ya, tampilkan menggunakan perulangan dengan satuan juta kilometer. Untuk menampilkan nama planet dan juga jaraknya menggunakan satuan juta kilometer. Kemudian garis pembatas, kemudian masuk ke fungsi yang berikutnya yaitu saya beri nama simulasi misi. Nah, yang pertama saya akan menampilkan tulisan simulasi misi antariksa. Di sini saya membuat input untuk nantinya user memasukkan nama misi mereka. Berikutnya, nama misi yang sudah dimasukkan itu saya tampilkan lagi dan saya menggunakan setelah menampilkan itu nama misi itu saya menggunakan perulangan for planet in jarak planet untuk menampilkan lagi nama nama-nama planet yang ada di dalam dictionary ini. Setelah menampilkan nama planet, maka user bisa melihat planet apa saja yang ada. Kemudian saya membuat input lagi untuk memasukkan planet tujuan. Nah, di sini saya tambah titel fungsinya untuk ketika user memasukkan planet tanpa memperhatikan huruf besar dan huruf kecil, itu tidak akan berpengaruh, program akan terus berjalan. Saya membuat validasi planet di mana menggunakan perulangan. Nah, ketika user memasukkan planet tujuan, program akan melihat planet tujuan tersebut ada tidak di dalam dictionary ini. Nah, jika kalau planet itu tidak ada, maka akan muncul program planet tidak tersedia. Ketika planet itu ada, maka lanjut ke fungsi yang berikutnya. Di sini fungsi yang berikutnya itu maksud saya ke input selanjutnya. Input selanjutnya yaitu untuk memasukkan jumlah awak. Di sini saya melakukan validasi lagi. Ketika user memasukkan jumlah awak, saya melakukan simulasi menggunakan perulangan while true. Ketika user memasukkan jumlah awak dan jumlah awaknya itu lebih besar dari 0, maka akan lanjut
ke memasukkan kecepatan pesawat. Tetapi jarak jika jumlah awak itu kurang dari 0, maka akan keluar pemberitahuan jumlah awak harus lebih dari 0. Dan memaksa user untuk memasukkan lagi jumlah awak yang benar. Setelah itu, maka lanjut ke input memasukkan kecepatan pesawat. Nah, saya juga melakukan validasi lagi menggunakan while true. Nantinya program akan membaca ketika user memasukkan itu apakah lebih besar dari 0. Kalau lebih besar, maka akan lanjut ke perhitungan. Tetapi kalau lebih kecil dari 0, akan muncul pemberitahuan yaitu kecepatan harus lebih dari 0 dan memaksa user untuk memasukkan lagi nilai kecepatan yang benar. Setelah itu masuk ke perhitungan. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel untuk menyimpan jarak dari planet yang sudah dipilih tadi. Nah, kemudian saya menghitung waktu perjalanan menggunakan persamaan jarak bagi kecepatan. Kemudian menghitung bahan bakar menggunakan persamaan jarak dikali konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar ini itu ada di konstanta ini. Ya, setiap 1 juta kilometer akan memakan bahan bakar yaitu setengah ton. Kemudian saya menghitung logistik dengan persamaan jumlah awak dikali jumlah perjalanan dikali makanan per awak. Makanan per awak tadi ada di dalam konstanta, yaitu satu awak per makan 2 kilogram per harinya. Nah, setelah itu akan masuk ke output. Di output ini saya akan menampilkan yang pertama, ringkasan misi, kemudian dibatasi dengan garis pembatas. Berikutnya yaitu nama misi, kemudian planet tujuan, kemudian jarak planet dengan satuan juta kilometer, kemudian waktu perjalanan dengan satuan hari. Saya menggunakan round. Tujuannya yaitu untuk merapikan nilai desimal yang ada, yaitu hanya ada 2 angka di belakang koma. Yaitu kemudian saya menampilkan bahan bakar dengan satuan ton, kemudian menggunakan round juga, menampilkan logistik dengan satuan kilogram, menggunakan round juga. Kemudian menampilkan garis pembatas. Nah, bagian ini adalah bagian ketika user melihat ringkasan ini tidak langsung berhenti programnya, tetapi tetap berjalan dalam satu loopingan. Nah, di sini akan muncul setelah melihat ringkasan akan muncul lagi program menu utamanya, yaitu pertama pilih menggunakan perulangan, menampilkan lagi menu utamanya. Nah, ada pilihan yang pertama yaitu simulasi misi. Pilihan yang kedua lihat planet, dan pilihan yang ketiga yaitu keluar dari looping. Nah, ketika user ingin melakukan lagi simulasi misi, maka bisa memilih di bagian pilihan yang kedua, ataukah pilihan yang pertama, atau kamu melihat jarak planet bisa melihat di pilihan kedua. Tetapi kalau ingin keluar, itu user akan memilih pilihan yang ketiga, dan akan terdapat tulisan terima kasih telah menggunakan program ini. Tetapi jika memilih selain dari 1, 2, dan 3, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pilihan tidak valid dan harus melakukan pilihan yaitu antara 1, 2, dan 3. Nah, begitu saja program saya.